Halo teman-teman sandawan, mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih ingatkah ya, sudah sampai di episode 10 sekarang dan kita bakal lanjut ke episode 11 sampai 16. Seru banget kan? Tambah bagaimanakah kabar Liwei selanjutnya? Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan suka. Jangan lupa like dan subscribe. Lanjut. Bab 11. Kompetisi Sekte Bunga Perak dan Gunung Embun Biru 1. Rombongan Sekte Bunga Perak memasuki gerbang sekte dengan dipandu oleh Tetua Bo yang mewakili tuan rumah, Sekte Gunung Embun Biru. Bukankah itu Nona Jianyu dan Tetua Lai dari Sekte Bunga Perak? Aku sungguh beruntung bisa bertemu dengan salah satu jenius dan tokoh hebat di benua timur ini. Nona Jianyu sangat cantik. Benar-benar seperti dewi turun dari surga. Aku tidak sabar melihat penampilan Nona Jianyu. Aku yakin sekte kita tidak akan kalah dengan Sekte Bunga Perak. Aku jadi tidak sabar untuk beradu jurus dengan anggota Sekte Bunga Perak ini. Bisik-bisik murid terdengar saat rombongan Jianyu melewati mereka menuju aula utama sekte. Salam para tetua semua, kata rombongan murid-murid Sekte Bunga Perak sambil menghormat kepada para tetua Sekte Gunung Embun Biru yang hadir di aula. Apa kabar Tetua Luo, Tetua Hu dan para tetua sekalian? Sapa Tetua Lai. Tetua Lai, Anda tampak sehat. Sungguh senang bertemu Anda kembali. Semoga perjalanan jauh tidak menyusahkan Anda dan murid-murid Anda. Jawab Tetua Hu tersenyum dan mempersilahkan rombongan untuk duduk. Tidak, ini juga sebagai latihan bagi murid-muridku, kata Tetua Lai. Selepas beberapa saat mereka berbincang-bincang, rombongan Sekte Bunga Perak beristirahat di pavilion tamu. 2 hari kemudian kompetisi antara dua sekte pun dimulai. Murid-murid dan perwakilan dari kedua sekte memadati tempat duduk di sekitar arena kompetisi untuk menyaksikan acara. Di tribun duduk para tetua dari kedua sekte. Liwei juga tampak sudah duduk menonton di salah satu sisi panggung arena bersama Juling dan Jufei. Tak jauh dari rombongan murid Sekte Bunga Perak yang duduk di barisan depan mereka. Hari ini Sekte Gunung Embun Biru mendapat kehormatan untuk melakukan kompetisi persahabatan dengan Sekte Bunga Perak. Tujuan kompetisi ini adalah sebagai sarana latih tanding untuk membuktikan hasil belajar kalian. Sehingga tidak diperbolehkan saling membunuh antar peserta. Apa kalian mengerti? Tetua Hu memberikan sambutan dan dijawab serentak oleh seluruh murid dari kedua sekte. Kami mengerti. Aturan kompetisi sangat simpel dan terbuka untuk semua murid. Seseorang bisa maju dan menantang siapapun di atas arena. Pihak yang keluar dari arena akan dianggap kalah. Segera setelah gong tanda kompetisi dipukul, salah satu murid dalam senior Sekte Gunung Embun Biru naik ke atas arena. Aku Jun Wong ingin menantang saudara Lindong untuk beradu jurus denganku. Tantangnya setelah menghormat kepada Tetua Sun yang menjadi juri. Lindong adalah murid senior berbakat dari Sekte Bunga Emas yang berada di peringkatnya 4 atau 3 level di bawah Jianyu. Sebenarnya Jun Wong ingin bertarung melawan Jianyu, namun menyadari kemampuannya saat ini, Jun Wong beranggapan menghadapi Lindong akan jauh lebih mudah. Lindong pun segera bangkit dengan membawa senjata dan melompat ke dalam arena setelah menjura ke arah Tetua Lai yang berada di atas tribun. Baik Jun Wong maupun Lindong adalah pengguna pedang. Tetua Sun menjelaskan aturan pertandingan kepada keduanya. Segera mereka memasang kuda-kuda dan bersiap. Hiaat. Jun Wong segera melesat menyerang duluan. Lindong terlihat tak bergerak dari posisinya. Tepat saat ujung pedang Jun Wong berada 2 jari dari wajahnya, Lindong menggeser posisinya menghindari tebasan pedang. Jun Wong memutar pedangnya ke belakang menyerang Lindong kembali. Namun Lindong hanya menangkis menggunakan tubuh pedangnya tanpa mencabutnya sama sekali. Dia terus menampakkan wajah datarnya sambil berloncatan menghindari tebasan pedang Jun Wong yang makin ganas. Berhentilah melompat dan menghindar. Cabut pedangmu dan lawan aku, teriak Jun Wong kesal. Kau belum pantas, jawab Lindong singkat. Jawaban Lindong membuat Jun Wong tidak mampu lagi menahan emosi. Segera dia bersiap dengan pedang di depan dada dan bersiap dengan jurus andalannya, jurus tebasan penghancur langit. Pedang Jun Wong memancarkan cahaya kebiruan karena dialiri tenaga Ki. Jun Wong melompat melakukan tebasan dengan seluruh kekuatannya. Bruk! Tanpa diduga Lindong membuat satu gerakan cepat dan dalam sekejap Jun Wong justru terkapar tak berdaya. Semua penonton tercengang melihatnya, hingga tepuk tangan dari rombongan Sekte Bunga Perak membuat mereka tersadar. Ini sangat cepat. Lindong hanya peringkat keempat namun mampu mengalahkan Jun Wong yang berada di peringkat ketiga. Lindong sangat hebat. Bisik-bisik para penonton mulai terdengar setelah tepukan bergema. Tetua Sun segera memerintahkan petugas medis membawa Jun Wong untuk diberi perawatan dan menyatakan kemenangan Lindong. Adakah penantang selanjutnya? Tanya Lindong dengan raut wajah datarnya. Aku ingin menantang senior Lindong, ucap sesosok gadis cantik berbaju kuning melompat masuk ke arena. Lindong menatap kaget sosok gadis di hadapannya yang ternyata adalah Wan Ruo. Gadis tersebut adalah salah satu teman masa kecil Lindong di Huyang.
Mereka sebelumnya bertetangga dan sering bermain bersama. Namun sesuatu terjadi pada tetua keluarga Wan Ruo, yang mengakibatkan tetua tersebut kehilangan jabatannya sebagai salah satu wakil menteri dan keluarga mereka terpaksa pindah dari kota Huiyang. Selama ini Lindong telah mencari Wan Ruo, namun tidak dapat menemukan jejak keluarga mereka hingga akhirnya Lindong memutuskan untuk bergabung dengan sekte bunga perak untuk berlatih bela diri. Lindong berpikir setelah dirinya cukup kuat. Dia bertekad untuk kembali mencari Wan Ruo ke seluruh negeri. Wan Ruo, akhirnya aku menemukanmu, ucap Lindong berkaca-kaca. Senior Lindong, aku menantangmu, sahut Wan Ruo tak menanggapi. Tidak Ruo, aku tidak akan melawanmu. Selama ini aku terus mencarimu kemana-mana. Aku tidak mau menyakitimu, kata Lindong sedih. Kita berada di atas arena kompetisi saat ini. Senior harus melawanku atau mengaku kalah, kata Wan Ruo tajam. Dia tidak memperdulikan kata-kata Lindong dan mulai memasang kuda-kuda. Aku tidak bisa melawanmu Ruo, kumohon berhentilah. Mohon Lindong, aku akan memaksamu kalau begitu. Hiaa. Tukas Wan Ruo langsung menyerang Lindong dengan cepat. Serangan Wan Ruo yang cepat dan bertubi-tubi hanya ditangkis dan dihindari oleh Lindong. Dia tidak berniat melawan Wan Ruo. Di atas kertas, seharusnya Lindong akan sangat mudah mengalahkan Wan Ruo karena tingkat kultivasi Wan Ruo hanya di ranah transendensi Ki level 2 sementara Lindong berada di ranah transendensi Ki level ke-5. Perbedaan mereka cukup jauh. Namun karena Lindong tetap tidak berniat melawan Wan Ruo, pertarungan menjadi sangat membosankan. Penonton pun mulai berteriak dengan kesal. Kalau kalian tidak berniat bertarung dengan sungguh-sungguh lebih baik menyingkirlah dari arena dan beri kesempatan kepada yang lain. Benar. Ini lebih mirip dengan permainan opera murahan daripada pertarungan kompetisi, ejek salah satu penonton lainnya. Wan Ruo, kalau kau tidak bisa mengalahkan Lindong, cepatlah menyingkir. Dasar tak berguna. Hanya membuang-buang waktu saja, teriak Leian, salah satu murid senior sekte Gunung Embun Biru. Sejak awal Leian memang tidak menyukai Wan Ruo karena Wang Ming terus-menerus mendekati Wan Ruo. Ya, Leian tergila-gila kepada Wang Ming, namun Wang Ming sama sekali tidak pernah menanggapinya. Wang Ming lebih tertarik kepada Wan Ruo yang cantik namun sangat dingin kepada siapapun termasuk Wang Ming. Dan ini membuat Leian sangat kesal. Sehingga dia selalu berusaha untuk menjatuhkan Wan Ruo setiap ada kesempatan. Akhirnya Tetua Sun menghentikan pertarungan dan bertanya kepada Lindong. Kau harus serius dalam pertarunganmu, anak muda. Kalau kau tidak berniat melawannya lebih baik kau menyerah. Ini adalah kompetisi persahabatan. Jadi jangan sampai kau menghilangkan kesempatan orang lain untuk bertanding karena sikapmu ini. Lindong segera menyadari kesalahannya. Sambil menangkupkan tangan membungkuk hormat Lindong berkata, maafkan saya, Tetua. Saya mengaku salah. Saya mengaku kalah. Tetua Sun menyengitkan dahinya. Apa kau yakin dengan keputusanmu? Nah, dilihat dari kultivasimu, kau bisa mengalahkannya dengan mudah, kata Tetua Sun. Saya yakin Ketua. Saya tidak ingin bertarung melawan Wan Ruo. Saya mengaku kalah. Jangan meremehkanku senior. Aku tidak ingin kau mengalah, seru Wan Ruo berkeras. Maaf, Ruo, aku tidak bisa melawanmu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, kata Lindong sambil tersenyum menatap Wan Ruo. Aku berjanji tidak akan menyakitimu dan akan melindungimu selamanya, janji Lindong dalam hati. Lindong pun memberi hormat kepada Tetua Sun dan segera berlalu turun dari arena. Peserta Lindong mengaku kalah dan mengundurkan diri. Jadi diputuskan pemenang babak ini adalah Wan Ruo. Apakah ada yang ingin menantang Wan Ruo? Tanya Tetua Sun dengan lantang. Aku, Rong Fei ingin menantang Nona Wan Ruo. Rong Fei melompat memasuki arena. Bab 12, kompetisi sekte bunga perak dan Gunung Embun Biru 2. Aku, Rong Fei ingin menantang Nona Wan Ruo. Rong Fei melompat memasuki arena. Rong Fei adalah peringkat kelima dari sekte Gunung Embun Biru. Meskipun peringkatnya berada satu tingkat di bawah Lindong, kultivasi Rong Fei tetap masih di atas Wan Ruo, yaitu ranah transendensi Ki level ketiga. Mohon petunjuk senior, kata Wan Ruo dengan tenang sambil memasang kuda-kudanya. Detik berikutnya Wan Ruo melesat dengan cepat membuat tebasan ke arah Rong Fei. Rong Fei menghindar dan balas menyerang Wan Ruo menggunakan senjatanya, sebuah kipas bergagang perak. Setelah beradu lebih dari 10 jurus, tampak Wan Ruo mulai terdesak. Meskipun sudah menggunakan kemampuan terbaiknya, Rong Fei masih dapat melukai tangan Wan Ruo, sehingga membuatnya mulai kewalahan. Menyerahlah Nona, perbedaan kita cukup jauh. Kau harus berlatih 10 tahun lagi untuk bisa melawanku, ejek Rong Fei dengan wajah sinis. Ternyata aku masih lemah. Batin Wan Ruo menyesali diri. Dia masih tetap berusaha memberikan perlawanan walaupun tampaknya sia-sia. Rong Fei pun tak berbelas kasihan mengurangi kekuatannya, sehingga luka Wan Ruo makin banyak dan sebagian mulai meneteskan darah lebih banyak. Wan Ruo, kumohon, berhentilah, aku tak ingin kau terluka lebih parah. Batin Lindong dengan mata tak lepas dari pertarungan Wan Ruo. Hatinya terasa sakit menyaksikan teman masa kecilnya itu mendapatkan luka demi luka di tubuhnya. Melihat Wan Ruo yang tak hendak menyerah walaupun sudah tampak kepayahan, Rong Fei menjadi tidak sabar. Nona, aku sudah memberimu kesempatan untuk menyerah, tapi tidak kau gunakan.
Sepertinya aku harus segera menyudahinya supaya kau berhenti, kata Rong Fei tajam. Dengan satu gerakan Rong Fei melepaskan pukulan yang dialiri oleh Qi di telapak tangannya ke arah Wan Ruo. Des! Wan Ruo terlempar keluar arena akibat pukulan telapak tangan tersebut dan langsung pingsan setelah sempat memuntahkan seteguk darah segar. Luar! Lindong berteriak sambil berlari menghampiri tubuh Wan Ruo yang terkapar tak berdaya. Dia bergegas menggendong Wan Ruo dan dengan tergesa-gesa membawanya ke pusat pengobatan yang terletak di area timur dari lokasi arena. Sementara pertandingan kembali dilanjutkan dengan pertarungan antara Rong Fei dengan Wan Ming yang dimenangkan dengan mudah oleh Wang Ming. Saat menjelang sore hari, kompetisi dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Seluruh peserta dan penonton akhirnya membubarkan diri. Di kediaman Li Wei. Wah, apakah sudah kau pertimbangkan untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi besok? Tanya Ruo Chu saat mereka makan malam. Belum tahu paman. Mungkin aku akan mencobanya jika besok lebih menarik. Hari ini agak membosankan. Jawab Li Wei acuh tak acuh sambil mengunyah makanannya. Klek. Ruo Chu sampai tak sedang mendengarnya. Keponakannya ini benar-benar aneh menurutnya. Bila semua murid berbakat di sekte sangat antusias dan ingin berpartisipasi untuk menunjukkan kehebatan mereka, Li Wei justru tampak cuek, ogah-ogahan dan tidak serius. Dalam hati Ruo Chu mengeluh, sepertinya tugas yang diberikan adikku untuk mendidik Li Wei menjadi tugas yang sangat berat. Apakah keponakanku ini benar-benar tidak berguna? Oh dewa, kira-kira besok siapa yang akan bertanding dari sekte kita? Paman? Tanya Li Wei. Kemungkinan Wang Ming, Lei Yan dan Han Xi akan ikut bertanding. Dari sekte bunga perak bisa dipastikan Jian Yu dan Mo Yu akan turun. Sementara Hang Quan belum bisa dipastikan karena tingkat kultivasinya cukup tinggi. Sehingga untuk kompetisi ini, bila tidak ada lawan yang sangat kuat, dia tidak akan turun ke arena. Di antara para murid sekte bunga perak, Kang Quan adalah orang yang paling susah ditebak. Karena dia tidak mau bertarung bila dia tidak mood bertarung. Kecuali lawannya kuat dan membuatnya tertarik. Anak itu sukar dikendalikan. Jelas pamannya panjang lebar. Wah ya, kuharap kau mau mencobanya. Aku sungguh ingin kau masuk ke menara bintang darah supaya kultivasimu bisa meningkat dan menjadi lebih kuat sesuai harapan kedua orang tuamu. Kata Ruo Chu penuh harap. Li Wei terdiam sesaat. Meskipun dia cuek dan selalu tampak tidak peduli, namun dia sangat menyayangi ayah dan ibunya mengingat di kehidupan sebelumnya dia hampir tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Setelah menghembuskan nafas pelan, akhirnya Li Wei menjawab. Baiklah, paman, aku bersedia ikut. Tapi aku tidak ingin menjadi pemenang pertama. Untuk bisa masuk ke menara bintang darah, jadi pemenang ketiga pun bisa kan? Jadi aku bisa agak santai. Aku tidak ingin terlalu bekerja keras. Ruo Chu rasanya ingin membenturkan kepalanya sendiri ke dinding mendengar perkataan Li Wei. Ya, terserah kau saja. Yang penting kau bisa masuk ke menara bintang darah. Terserah mau juara pertama, kedua, atau ketiga juga tidak masalah. Kata Ruo Chu sambil memijat pelipisnya yang terasa pusing mendadak. Terima kasih paman. Kalau begitu aku permisi dulu. Aku ingin keluar berjalan-jalan sebentar ditemani Ju Fei. Pamit Li Wei yang dibalas dengan lambaian tangan Ruo Chu menyuruhnya pergi. Li Wei berjalan santai bersama Ju Fei melewati jalan kecil ke arah kantin setelah mendengar dari Ju Fei bahwa di kantin ada cemilan yang enak. Walaupun Li Wei tidak menjadikan makan sebagai hobinya, tetapi mencicipi makanan enak siapa yang akan menolak bukan? Saat mereka tiba di kantin, tampak beberapa orang bergerombol mengelilingi sebuah meja. Dengan acuh tak acuh Li Wei melewati mereka dan langsung menuju meja panjang tempat penjaga kantin menyediakan makanan. Di sini, untuk makan harus menunjukkan token murid dan membayar dengan poin misi. Setiap murid luar mendapat 500 koin misi setiap bulan. Sementara murid senior dan murid dalam mendapatkan 800 hingga 1000 koin misi. Ketika mereka mengambil misi keluar sekte, mereka akan mendapatkan koin misi sebagai imbalan yang dapat mereka gunakan untuk membeli senjata, obat-obatan maupun buku, serta keperluan lainnya di dalam sekte. Koin misi juga bisa ditukarkan dengan koin perak atau emas pada umumnya, sehingga bisa digunakan untuk berbelanja di luar sekte. Li Wei sendiri memperoleh 1000 koin misi setelah menjadi murid langsung Ketua Luo. Walaupun status murid ini masih belum diketahui oleh banyak orang di dalam sekte, termasuk para tetua. Setelah membayar 10 koin misi untuk mendapatkan seporsi kue sagu apel yang direkomendasikan oleh Ju Fei, Li Wei dan Ju Fei duduk di salah satu meja agak jauh dari meja yang dikerumuni oleh banyak orang. Pergilah kalian. Nona Jianyu ingin makan. Tidak ada waktu mengurusi kalian. Seru seseorang. Ternyata kerumunan itu adalah para penggemar Jianyu. Mereka sibuk mencoba menarik perhatian Jianyu dan temannya yang akan makan namun tidak digubris oleh Jianyu. Akibatnya teman Jianyu yang justru terganggu karena mereka terus mendesak maju sehingga teman Jianyu tidak bisa makan. Brak. Akhirnya Jianyu menggebrak meja dan menarik pedangnya. Apa kalian tidak bisa bersikap lebih sopan? Jangan ganggu kami untuk makan. Atau kalian akan merasakan akibatnya. Aku tidak peduli kalian murid sekte Gunung Bun Biru. Bila kalian terus menggangguku, aku tidak akan tinggal diam dan menebas kalian semua. Ucap Jianyu dingin. Aura Jianyu yang marah sangat menekan dan membuat kerumunan gemetar ketakutan. Mereka perlahan-lahan mundur dan membubarkan diri. Kucing yang galak. Komentar Li Wei sambil asyik makan cemilannya. Apa katamu?
Siapa yang kucing galak? Ketus Jianyu mendengar ucapan Li Wei. Walaupun Li Wei mengucapkannya dengan sangat pelan. Namun karena indera Jianyu sudah terlatih, perkataan Li Wei tetap terdengar olehnya dan menyulut emosinya. Kenapa kau berteriak padaku? Kalau kau bukan kucing, kenapa harus marah? Atau jangan-jangan kau memang jelmaan kucing? Sahut Li Wei sambil tersenyum. Kau, sebutkan namamu. Aku menantangmu bertarung. Seru Jianyu sambil mengacungkan pedangnya ke arah Li Wei. Dia sangat kesal. Seumur hidup belum pernah ada yang berani mengatainya kucing membuatnya ingin menghajar Li Wei. Oh, Nona ingin mengenalku. Apa kau menyukaiku karena aku tampan? Maaf, tapi aku saat ini belum ingin menikah. Mungkin bila kau sedikit bersabar, mungkin beberapa tahun lagi aku baru bisa melamarmu. Kata Li Wei santai sambil menatap wajah cantik Jianyu yang memerah karena kesal. Kau, sungguh keterlaluan. Siapa yang menyukaimu? Mo Yu, ayo kita pergi. Aku sudah tidak nafsu makan melihatnya. Jianyu segera berbalik dan menyarungkan pedangnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Mo Yu yang tertegun segera tersadar dan berlari mengikuti Jianyu pergi. Hai, aku belum menjawab pertanyaanmu. Aku Li Wei. Jangan lupa mimpikan aku ya. Seru Lin Wei seraya berdiri dan melambaikan tangan. Tuan, semua orang menatap Anda. Kata Ju Fei lirih mengingatkan Li Wei. Oh, biarkan saja. Aku tidak peduli. Aku harus membuat calon gadisku mengingat namaku, bukan? Jawab Li Wei cuek sambil duduk kembali untuk meminum tehnya. Dia tidak menghiraukan sindiran dan tatapan sinis meremehkan dirinya. Selama mereka tidak mengganggunya, semua ucapan miring dianggapnya angin lalu. Gadisku. Ju Fei bengong mendengar ucapan terakhir Li Wei. Kenapa? Gadis itu cukup cantik kan? Kurasa ayah ibuku pasti tidak akan keberatan dengannya. Kata Li Wei sambil melirik Ju Fei dengan tajam. Ya, cantik dan berbakat. Sahut Ju Fei cepat-cepat. Apakah yang mulia pangeran jatuh cinta pada gadis itu? Dalam sekejap Ju Fei menyalakan lilin untuk Jianyu dalam hatinya. Membayangkan bagaimana Jianyu mengatasi sifat Li Wei yang cuek dan pemalas nantinya. Sungguh kasihan. Bab 13, Kompetisi Sekte Bunga Perak dan Gunung Embun Biru 3. Keesokan harinya, pertandingan dilanjutkan kembali. Seperti sebelumnya, pemenang terakhir yakni Rong Fei berdiri di tengah arena menunggu penantang berikutnya yang akan maju melawannya hari ini. Aku Lian bersedia menemani saudari Rong Fei bertanding. Seru Lian melompat masuk ke arena. Oh, kau yakin ingin melawanku? Saat pandang mata mereka bertemu di arena pertarungan, atmosfer penuh ketegangan terasa. Kau akan merasakan penyesalan bila mencoba melawanku, ucap Rong Fei dengan suara dingin yang menantang. Lian membalas dengan nada meremehkan. Jangan mimpi. Kau tampaknya terlalu percaya diri karena menang melawan Wan Ruo dengan mudah kemarin. Aku tidaklah selemah Wan Ruo. Majulah. Tanpa kata-kata, Rong Fei dan Lian meloncat ke udara dengan gesit. Pedang Rong Fei yang berkilauan di bawah sinar matahari membawa serangan pertama menerjang ke depan dengan serangan yang indah namun ganas. Gesekan angin pedangnya bahkan menghasilkan ledakan energi yang membelah udara. Serangan Rong Fei dengan cepat direspon oleh Lian. Menggunakan cambuknya untuk membentuk pertahanan, namun tekanan serangan Rong Fei begitu kuat membuatnya mundur beberapa langkah ke belakang. Ini tentu saja mengejutkan Lian. Dia tidak menyangka kekuatan Rong Fei sangat hebat. Lian mulai meragukan kata-katanya sendiri. Mungkinkah Rong Fei kemarin tidak sungguh-sungguh mengeluarkan kekuatannya saat melawan Wan Ruo? Karena tak mungkin mundur lagi, Lian segera menepi semua kekhawatirannya dan dengan cepat membuat kuda-kuda dan balas menyerang Rong Fei dengan mengalirkan ki ke dalam cambuknya sehingga cambuk itu menjadi lebih liat seperti layaknya logam. Teraang, slaing, pedang dan cambuk kembali beradu dengan ganas hingga mengeluarkan percikan bunga api. Rong Fei sempat berdecak kagum melihat kehebatan cambuk Lian. Ilmu cambuk Lian memang cukup hebat, tapi itu tidak ada artinya di hadapannya. Rong Fei bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dari pandangan penonton, kedua gadis muda itu tampak seperti sedang menari tarian yang mematikan. Cambuk yang digerakkan oleh Lian dan pedang Rong Fei saling bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun makin lama makin tampak perbedaannya. Rong Fei memamerkan keterampilan bela dirinya yang menakjubkan, memimpin serangan dan bertahan dengan lincah. Lian, meskipun terampil, mulai merasakan tekanan yang meningkat seiring waktu. Kekuatan Rong Fei melebihi perkiraannya. Dia merasa penyesalan karena telah meremehkan lawannya. Pertarungan semakin memanas. Energi ki berputar di sekitar mereka, menciptakan aura pertempuran yang intens. Rong Fei mulai memanfaatkan tingkat kultivasi transendensi ki level 3-nya dengan lebih baik, mengarahkan serangan-serangan mematikan ke arah Lian. Sedangkan Lian makin terdesak, berusaha mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Namun, akhirnya, keunggulan Rong Fei tidak dapat dipungkiri. Dalam momen berikutnya, pedang Rong Fei bersinar terang, membelah cambuk Lian dengan pukulan kuat. Lian terlempar dan jatuh dengan tubuh lemas, harus mengakui kekalahan yang telak. Rong Fei berdiri di atas podium, mengambil nafas dalam-dalam. Dia menang. Penonton bertepuk tangan, bahkan ada beberapa yang meneriakkan nama Rong Fei member dukungan. Dapat dimaklumi mengingat sosok Rong Fei yang berwajah cantik walau tidak secantik Jianyu.
Meskipun sekte Gunung Embun Biru kalah dalam babak ini, penonton cukup puas dengan suguhan pertarungan yang menarik. Setelah Tetua Sun mengumumkan kemenangan Rong Fei, akhirnya Wang Ming muncul di arena menantang Rong Fei. Rong Fei yang sebelumnya memenangkan pertarungan melawan Lei Yan terpaksa takluk di hadapan Wang Ming yang notabene berada di ranah kultivasi yang lebih tinggi, hanya dalam 20 jurus. Saat ini Wang Ming tengah berhadapan dengan Mo Yu. Mo Yu berada di peringkat 2 di bawah Jianyu. Ranah kultivasi Wang Ming sama dengan Mo Yu, yakni ranah transendensi ki level keempat. Kuharap Nona Mo Yu mengerahkan seluruh kemampuan Anda untuk menghadapiku. Ucap Wang Ming percaya diri. Aku tidak pernah meremehkan lawan-lawanku. Majulah. Ucap Mo Yu dingin. Hiaa. Wang Ming melancarkan serangan kuat menggunakan kipas peraknya dan ditangkis oleh Mo Yu dengan mudah menggunakan tombak. Ya, senjata andalan Mo Yu adalah tombak rongan naga, sebuah tombak merah dengan mata tombak berukir naga. Yang bila dia liriki akan menghasilkan suara seperti raungan naga di setiap tembasannya. Kipas perak yang menjadi andalan Wang Ming tampak tidak berguna di hadapan tombak Mo Yu. Tentu saja karena jangkauan kipas yang pendek hanya cocok digunakan dalam pertarungan jarak dekat, tidak mampu menjangkau lawan yang menggunakan tombak. Sehingga akhirnya membuat Wang Ming terdesak dan terpukul mundur beberapa langkah dengan rasa sakit di dada terkena pukulan tombak. Sial, kipasku tidak berguna. Mau tidak mau aku harus menggunakan senjata rahasiaku yang seharusnya bisa kugunakan untuk melawan Jianyu. Batin Wang Ming kesal. Tidak ada pilihan baginya selain menggunakan senjata rahasia yang rencananya akan dia gunakan untuk melawan Jianyu. Wang Ming tidak menyangka walaupun ranah kultivasi Mo Yu sama dengan dirinya. Namun kurangnya pengalaman dan lemahnya teknik pertarungan membuat dirinya nyaris tidak berdaya berhadapan dengan tombak merah Mo Yu. Wang Ming memasang kuda-kuda, kemudian mengalirkan ki di telapak tangannya dan langsung melompat ke depan menyerang Mo Yu. Mo Yu dengan sigap melakukan gerakan menahan serangan dengan menggunakan tombaknya. Namun tanpa diduga, serangan itu adalah tipuan. Bukannya menyerang dengan kipas, Wang Ming justru melepaskan puluhan jarum kecil senjata rahasia dari balik lengan bajunya. Puluhan jarum beterbangan melesat ke arah Mo Yu yang terkejut hingga terlambat merespon. Sebagai akibatnya beberapa jarum mengenai lengan dan kakinya membuatnya terhuyung ke belakang dan jatuh. Untungnya jarum itu tidak diolesi racun, sehingga hanya menutup beberapa titik meridian di tubuhnya yang membuat tubuhnya lemas, tidak mampu berdiri atau menggerakkan tangan sementara. Mo Yu hanya mampu berkata, "Kau!" Kemarahannya tidak mampu dikeluarkan sehingga dia hanya bisa melotot menatap Wang Ming dengan kesal. "Maafkan aku saudari Mo. Dalam pertarungan ini tidak dilarang menggunakan senjata rahasia," ujar Wang Ming tersenyum penuh kemenangan. Kecuali para tetua dan Li Wei, penonton sontak terkejut melihat kejadian yang terjadi sangat cepat itu. Namun tidak ada yang melakukan protes karena memang tidak ada peraturan yang melarang penggunaan senjata rahasia. Apalagi senjata rahasia yang digunakan Wang Ming juga tidak beracun. Setelah Mo Yu dibawa ke ruang perawatan, pertandingan dihentikan sejenak agar semua orang dapat beristirahat sejenak untuk makan siang. Matahari telah bergeser ke arah barat saat Wang Ming dan Jianyu bersiap untuk memulai pertarungan kompetisi bela diri yang dinantikan banyak orang. Jianyu berdiri tegak dengan pedang bunga persik yang tergenggam erat di tangan kanannya. Sosoknya yang cantik dibalut gaun pendek berwarna biru dengan celana panjang dan sepatu putih. Rambutnya ditata dengan hiasan sederhana, justru tampak makin cantik dengan bagian belakang rambutnya yang panjang tergerai cantik tertiup angin. "Calon istriku sangat cantik," kata Li Wei mengagumi penampilan Jianyu di atas panggung. Kata-kata Li Wei membuat Juling dan Ju Fei tertegun menatap Li Wei tak percaya. "Oh dewa, sepertinya yang mulia pangeran benar-benar jatuh cinta." Wang Ming tersenyum dengan tenang, menggenggam kipas peraknya dengan erat. "Baiklah, Jianyu, kita akan melihat siapa yang lebih kuat di antara kita." Segera pertarungan dimulai dengan kilatan cepat. Jianyu meloncat maju dengan lincah, mengayunkan pedang bunga persiknya dalam serangkaian gerakan yang memukau. "Tarian hujan bunga persik," serunya sambil mengeluarkan serangan yang memenuhi udara dengan sinar cahaya. Efek yang ditampilkan dari jurus ini membuat penonton seolah-olah melihat ribuan bunga persik yang bermekaran membentuk pusaran naik dan meledak di udara beterbangan seperti hujan. Meskipun tampak indah, namun ribuan bunga persik itu akan mampu membunuh seseorang yang berada dalam jangkauan serangan jurus tersebut karena tajamnya kelopak bunga persik yang berjatuhan seperti pisau tajam yang baru diasah. Wang Ming berusaha keras menghindari serangan tersebut dengan mengibaskan kipas peraknya, melepaskan serangkaian jarum perak yang berkilat di udara. "Jarum perak angin malam!" teriaknya. Jianyu dengan lincah menghindari jarum-jarum perak yang datang ke arahnya dan dengan gesit, dia membalas serangan dengan pedangnya. Pedang dan kipas bertabrakan dengan kekuatan besar, menghasilkan percikan bunga api yang indah di udara. "Kamu cukup kuat, Wang Ming," kata Jianyu. Napasnya tidak tampak terengah-engah. "Tetapi kau bukanlah lawanku." Wang Ming tersenyum terengah-engah. "Kau juga hebat, Jianyu." Beberapa luka goresan tampak di sekujur tubuh Wang Ming akibat menghindari serangan jurus Jianyu. Selang beberapa saat mereka terus bertarung dengan sengit. Pedang dan kipas mereka berkejaran dalam tarian yang mengagumkan. Dan luka di tubuh Wang Ming juga makin banyak. Namun dia masih penasaran untuk terus bertarung karena tidak satupun serangannya mampu melukai lawan. Hingga akhirnya, Jianyu berhasil menangkap kesempatan dan mengarahkan pedangnya dengan cepat ke arah Wang Ming.
Dalam sekejap, pedang bunga persiknya menyentuh dada Wang Ming. Pertarungan selesai. Kau kalah. Jianyu berkata dengan nafas berat. Wang Ming menatapnya dengan rasa hormat. Pertarungan memang sudah selesai. Wang Ming menjawab sambil tersenyum masam. Kau pantas menjadi pemenangnya. Jianyu, aku mengaku kalah. Moyu, aku sudah membalasnya untukmu. Gumam Jianyu, bab 14. Kompetisi sekte bunga perak dan gunung embun biru 4 final. Keesokan harinya, kompetisi kembali dilakukan. Kali ini Jianyu yang berdiri di atas arena. Sebelum Tetua Sun mengatakan sesuatu, tiba-tiba Jianyu bertanya, apakah aku boleh menantang seseorang? Sontak Tetua Sun menganggukkan kepala dan menjawab, boleh. Kau bebas untuk menantang siapa saja murid sekte gunung embun biru. Kalau begitu aku menantang Li Wei untuk bertarung denganku. Ucap Jianyu dengan lantang agar semua orang mendengar. Suasana langsung hening. Siapa Li Wei? Nama tersebut terdengar asing bagi sebagian besar murid sekte gunung embun biru. Mereka saling memandang satu sama lain. Sementara beberapa ketua mengerutkan kening dengan heran. Apa yang sudah dilakukan bocah bau itu pada Jianyu hingga dia tiba-tiba menantangnya? Batin Tetua Luo. Pemikiran yang sama juga muncul dalam benak Luo Chu dan Tetua Huo. Li Wei, keluarlah. Jangan jadi pengecut dan lawan aku sekarang. Teriak Jianyu dengan wajah dingin. Sementara yang bersangkutan masih asyik menghabiskan semangkuk mie di salah satu sudut arena. Beberapa pedagang memang diperbolehkan membuka stand di dekat arena pertarungan di dalam sekte untuk meramaikan suasana. Yang mulia, Nona Jianyu memanggil nama Anda untuk naik ke arena melawannya. Kata Juling setengah berbisik pada Li Wei. Biarkan aku menyelesaikan makananku terlebih dahulu. Tak baik bertarung dengan perut kosong. Aku bisa masuk angin. Jawab Li Wei santai sambil menyeruput mie-nya dengan cepat. Tak lama kemudian setelah menghabiskan mie dan meminum tehnya, dia pun segera bangkit berjalan ke arah arena. Yosh, perut kenyang, bertarung pun jadi lebih bersemangat. Juling, kau bayarlah. Jufei, ayo kita temui calon istri masa depanku. Sepertinya dia sangat merindukanku hingga terus memanggil namaku. Hahaha. Hadeu, siapa yang merindukanmu yang mulia? Gadis itu pun belum tentu mau menjadi istri masa depanmu. Anda sungguh percaya diri. Batin Jufei sambil berjalan mengikuti langkah Li Wei menuju arena. Hai kucing cantik, kau sungguh merindukanku ya? Maaf, aku sarapan dulu tadi. Kata Li Wei tersenyum seraya berjalan naik ke atas arena. Siapa kucing cantikmu? Jangan sembarangan bicara. Bersiaplah lawan aku. Ucap Jianyu dengan kesal. Beraninya orang ini mengabaikan tantangannya demi sarapan. Sungguh menyebalkan. Kaulah kucing cantikku yang galak. Kau tentu tidak akan membiarkan calon suami masa depanmu ini pingsan karena tidak makan, bukan? Aku juga tidak ingin kau jadi janda sebelum kita menikah. Senyum Li Wei tambah lebar. Penonton yang berada paling dekat dengan arena terbengong-bengong mendengar ucapan Li Wei yang sangat berani. Bocah ini benar-benar mencari mati. Siapa yang tidak kenal dengan Jianyu? Walaupun gadis itu cantik dan tampak lembut serta baik hati Mbak Dewi, namun bila sudah marah sosoknya yang lembut dan baik itu menjadi ganas dan kejam. Dan saat ini ada seseorang dengan bodohnya membuat kesal sang Dewi. Orang-orang menganggap Li Wei menggali kuburannya sendiri. Sementara di podium Tetua Luo dan Luo Chu menepuk jidat mereka masing-masing dengan pikiran yang berbeda. Dasar bocah bau tengik. Kenapa harus berkata-kata bodoh? Kalau kau suka dengan gadis itu, kenapa malah mengerjainya seperti ini? Bukannya gadis itu malah akan membencimu. Dasar bocah sableng. Keluh Tetua Luo dalam hati. Astaga Waya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah memprovokasi Jianyu yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darimu? Sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka berdua? Batin Luo Chu kaget dan bertanya-tanya. Jangan banyak bicara. Terima seranganku. Jianyu yang sudah kesal menjadi lebih emosi dan segera melesatkan serangan dengan cepat dengan pedangnya. Tak! Pedang Jianyu ditangkap dengan dua jari Li Wei ketika ujung pedangnya hanya tinggal beberapa sentimeter dari wajah Li Wei. Li Wei tetap memasang wajah polosnya sambil tersenyum. Kau benar-benar galak kucing kecil. Tidak baik melukai calon suamimu ini. Kau pasti akan rugi dan menyesal nanti. Kata Li Wei penuh canda. Jianyu kaget mendapati pedangnya ditangkap oleh jari Li Wei. Gadis itu tidak menyangka Li Wei akan mampu menahan pedangnya. Pedang itu seolah tak bergerak saat dia berusaha menariknya kembali. Lepaskan pedangku. Teriaknya marah. Oh, bagaimana bila begini saja? Kata Li Wei dengan cepat melepaskan kedua jarinya sehingga Jianyu mundur ke belakang hampir terjatuh dan sekelebat kemudian Li Wei berputar ke samping dan tangan kanannya menahan pinggang ramping Jianyu yang hampir jatuh dan menariknya ke pelukannya. Kau sungguh tidak sabar untuk memelukku ya? Jangan malu, aku memang menawan. Kok? Ucap Li Wei sambil memandang wajah cantik Jianyu yang kaget di pelukannya. Jianyu langsung tersadar dengan posisinya yang memeluk Li Wei dan wajahnya memerah seperti tomat. Kau? Dasar mesum. Aku akan menghajarmu. Teriaknya dengan marah dan langsung melancarkan serangan. Kali ini gerakan pedang Jianyu menjadi lebih cepat dan makin berbahaya. Dia benar-benar ingin menghajar Li Wei untuk memberinya pelajaran. Gadis ini tak bisa lagi mengendalikan emosinya. Kekuatannya melonjak drastis dan menjadi lebih serius seolah menghadapi pertarungan hidup dan mati.
Nasib malang bagi lawannya. Batin Tetua Lai. Sejak dirinya menjadi guru Jianyu, dia tidak pernah melihat Jianyu kehilangan kesabarannya seperti ini. Sepertinya Li Wei benar-benar membuat Jianyu hilang kendali. Itu membuatnya penasaran apa yang menyebabkan Jianyu bersikap seperti itu pada Li Wei. Li Wei pun tak kalah gesit menghadapi kemarahan Jianyu. Ini adalah kesempatan baginya mencoba ilmu langkah angin yang sudah sejak kemarin dikuasainya. Walaupun Jianyu sudah mengerahkan hampir seluruh kemampuannya, tak sedikit pun mampu mengalahkan Li Wei. Jangankan untuk melukai, bahkan untuk mengenai ujung baju Li Wei pun tak mampu. Itu membuat Jianyu makin kesal. Karena selain menghindar, Li Wei beberapa kali masih sempat-sempatnya menghindar sambil meleletkan lidahnya menggoda atau mencolek pipi mulus Jianyu. Hingga akhirnya mereka mundur beberapa langkah. Jianyu membentuk kuda-kuda dan mulai membuat gerakan melompat ke atas, mengalirkan seluruh energi ki-nya ke ujung pedang dan mulai memutar ujung pedangnya membentuk pusaran angin. Tarian hujan bunga persik. Jianyu mengeluarkan jurus terkuatnya. Dia ingin menyelesaikan pertarungannya dalam satu gerakan. Pusaran angin dari energi pedangnya mengeluarkan cahaya berwarna pink keemasan dan membentuk ribuan bunga persik yang berterbangan bak hujan. Karena Jianyu mengerahkan seluruh kekuatannya, jangkauan serangannya menjadi sangat luas melebihi jangkauan saat dia bertarung melawan Wang Ming. Kali ini kau tak akan lolos lagi. Gumam Jianyu tersenyum puas membayangkan kekalahan Li Wei. Li Wei yang melihat Jianyu menggunakan jurus andalannya pun menjadi serius. Dia segera mengeluarkan pedang ki di tangannya yang berwarna biru terang. Dengan segera dia membuat beberapa gerakan segel tangan dan membentuk perisai ki di seluruh tubuhnya. Saat bunga-bunga persik mulai berjatuhan, dengan sigap Li Wei menggunakan jurus bayangan kematian menebas semua bunga persik dalam beberapa gerakan yang membuat bunga-bunga persik itu hancur menjadi butiran debu. Sementara Jianyu menatap semua itu dengan mata terbelalak tak percaya. Dia mengalahkan jurus terkuatku dengan mudah. Aku kalah, kata Jianyu lirih karena syok. Seluruh penonton tertegun menatap pemandangan itu tak percaya. Li Wei, seseorang yang tidak dikenal oleh mereka mampu mengalahkan jurus terhebat Jianyu dalam sekejap dan tanpa tergores sedikit pun. Plok, plok, plok. Suara tepuk tangan terdengar dari arah podium. Tetua Luo bertepuk tangan dengan antusias. Lihat, lihat, itu baru keren. Li Wei, kau hebat. Tak sia-sia aku mengangkatmu jadi muridku, teriaknya pada Li Wei. Semua orang tersentak mendengar ucapan Tetua Luo. Li Wei murid Tetua Luo. Sejak kapan Tetua Luo mengangkat murid? Siapa sebenarnya Li Wei? Atas dasar apa Tetua Luo mengangkatnya menjadi murid langsungnya? Berbagai pertanyaan memenuhi benak semua orang kecuali Luo Chu dan kedua pengawal Li Wei yang sudah mengetahuinya. Di sisi lain Tetua Wang dan Wang Mi mengepalkan tangan menahan amarah. Mereka selama ini berusaha dengan segala cara untuk membuat Tetua Luo mengakui kemampuan Wang Mi dan bersedia mengangkatnya menjadi murid Tetua Luo. Namun tak disangka justru Li Wei dengan mudahnya menjadi murid langsung sang tetua. Siapa yang tidak kesal? Li Wei menoleh dan meresponnya dengan mengacungkan jempol kanannya pada Tetua Luo. Kucing kecil, kau kalah. Tapi jangan malu. Calon suamimu ini memang sudah hebat dari dulu. Hehehe, anggap saja kita sedang bermain-main, kata Li Wei santai sambil mengedipkan sebelah matanya pada Jianyu. Lain kali aku tak akan kalah lagi, kata Jianyu ketus dan segera berbalik turun dari arena. Baiklah, aku akan menunggumu. Cantik, kata Li Wei tersenyum sambil menatap punggung Jianyu berlalu. Akhirnya diputuskan Li Wei menjadi pemenang babak tersebut. Di luar dugaan banyak orang, muncul sesosok di arena pertarungan. Itu adalah Hang Quan dari Sekte Bunga Perak. Hang Quan dikabarkan memiliki kekuatan yang jauh di atas semua murid Sekte Bunga Perak. Hanya saja karena sikapnya yang acuh tak acuh membuat para tetua tidak bisa memaksanya untuk mengikuti kompetisi begitu saja. Hang Quan hanya akan turun ke arena bila dia tertarik untuk melawan seseorang yang dianggap layak untuk menjadi lawannya. Salah satunya sekarang adalah Li Wei. Jurus yang digunakan Li Wei untuk menghadapi Jianyu membuatnya tertarik. Setelah beberapa hari terakhir, kompetisi membuatnya bosan. Selain kemampuan bela dirinya, Hang Quan juga tertarik dengan penampilan dan sikap Li Wei yang cuek seperti dirinya. Ia ingin berteman dan menjajal kemampuan Li Wei. Aku Hang Quan dari Sekte Bulan Perak, akan melawanmu, kata Hang Quan menatap Li Wei di hadapannya. Oke, silahkan mulai, kata Li Wei santai. Masing-masing dari mereka saling menatap mengukur kemampuan lawannya. Beberapa menit kemudian kedua orang tersebut sudah berada dalam pertarungan yang cukup sengit di mata para penonton. Ya, hanya di mata penonton. Karena Li Wei tidak menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Dia lebih banyak menghindar. Kalaupun membalas juga ala kadarnya hanya untuk membuat aktingnya tampak meyakinkan. Sebenarnya ranah kultivasi Li Wei jauh lebih tinggi dibandingkan Hang Quan. Namun sesudah mengalahkan Jianyu membuat Li Wei agak malas bertarung lagi. Jadi Li Wei tidak terlalu serius untuk bertarung, sehingga dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Malah pada beberapa kesempatan Li Wei dengan sengaja menunjukkan kecerobohannya supaya pukulan atau serangan Hang Quan mengenainya. Awalnya Hang Quan yang bersemangat tidak menyadarinya, hingga setelah beberapa kali Li Wei menunjukkan kecerobohannya dengan sengaja membuatnya agak curiga. Sikah, Li Wei, seriuslah melawanku, jangan membuatku kesal, gerutunya sambil terus menyerang Li Wei. Kau pintar juga.
Maafkan aku, tapi aku tidak ingin menjadi pemenang kompetisi ini. Aku tadi naik ke arena hanya karena dipanggil oleh calon istriku untuk bermain-main dengannya sebentar. Karena kau sekarang sudah tahu, lebih baik aku menyerah saja. Kata Li Wei langsung menghentikan aksinya secara mendadak. Han Quan yang terkejut dengan tindakan Li Wei yang tiba-tiba tidak dapat menghentikan serangannya. Akibatnya, pedang pendek Han Quan menggoreskan luka di dada Li Wei. Darah pun menetes membasahi bajunya yang putih. Aku menyerah. Senior Han Quan sungguh hebat. Aku tidak mampu menandingi kemampuan senior. Terima kasih sudah berbagi pengalaman denganku. Ucap Li Wei sambil menghormat ala pendekar dan tanpa menunggu jawaban dari Han Quan dia bergegas pergi. Hei tunggu. Biarkan aku mentraktirmu setelah ini. Teriak Han Quan kepada Li Wei yang tidak menoleh dan hanya merespon dengan mengacungkan ibu jari kanannya. Walaupun Han Quan kesal karena merasa diremehkan Li Wei, namun ia tidak marah. Sikap Li Wei yang tidak dapat diduga justru membuat Han Quan makin ingin berteman dengannya. Aku terima undanganmu, kata Li Wei santai dan berlalu. Setelah istirahat makan siang, semua murid dari kedua sekte dan para tetua berkumpul kembali di arena kompetisi untuk mengumumkan pemenang secara resmi dan pemberian hadiah. Segera 5 orang terakhir yang bertanding, yakni Han Quan, Li Wei, Jianyu, Wang Ning, dan Rong Fei naik ke atas panggung untuk menerima hadiah, yaitu masing-masing mendapatkan 500 koin emas. 3 pemenang utama, yakni Han Quan, Li Wei, dan Jianyu masing-masing mendapat tambahan lagi 200 koin emas. Sementara Han Quan sebagai pemenang pertama juga mendapatkan hadiah tambahan 1 kitab jurus pedang tingkat master. Di samping itu, sesuai tradisi, kelima pemenang juga akan diberikan akses untuk memasuki Menara Bintang Darah yang masih berada di wilayah sekte Gunung Bun Biru yang akan dibuka 2 minggu dari sekarang. Bab 15, apa kau mau jadi istriku di masa depan? Setelah acara kompetisi selesai, semua orang membubarkan diri meninggalkan arena. Kelompok sekte Bunga Perak kembali ke kediaman tamu tempat mereka menginap. Para tetua sekte pun kembali ke kediaman masing-masing. Kecuali Luo Chu, Tetua Huo, dan Tetua Agung Luo. Mereka bergegas menghampiri Li Wei yang hendak beranjak pergi. Wire, kau sungguh mengagetkan paman. Ternyata selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu dari kami. Melihat pertarunganmu dengan Jianyu tadi, ranah kultivasimu tidak mungkin berada di transendensi ki level 1 kan? Katakan sejujurnya, apa-apa ranah kultivasimu saat ini? Cecar Luo Chu begitu tiba di depan Li Wei. Mendengar rentetan pertanyaan pamannya, Li Wei cuma nyengir sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Hehehe, apa itu penting? Paman, walaupun ranah kultivasiku lumayan, tapi itu tidak terlalu berpengaruh di rumah. Karena aku tetap harus menjadi lebih kuat dari sekarang. Paman tentu tahu bahwa di rumah, bila kau tidak kuat akan selalu ditindas orang lain. Jawab Li Wei santai tapi membuat Luo Chu terdiam. Walaupun Li Wei menyebutkan kata rumah bukan istana, namun Luo Chu juga tahu persis seperti apa kehidupan di istana dari adik kandungnya, Lady Yu, ibu dari Li Wei. Persaingan politik, harem dan kekuasaan sangat kejam, sehingga membuat semua orang di istana sulit untuk bertahan bila tidak mampu melindungi diri sendiri. Ia tidak menyalahkan bila Li Wei menyembunyikan kemampuannya itu. Hei bocah, bukannya kau mampu mengalahkan Han Quan? Kenapa kau malah mengalah begitu mudah? Tanya Tetua Luo penasaran. Bukankah untuk masuk ke Menara Bintang Darah tidak perlu harus menjadi pemenang pertama? Masuk 5 besar saja sudah cukup, bukan? Untuk apa capek-capek menjadi juara pertama? Jawab Li Wei cuek. Plak. Tetua Luo sontak memukul kepala Li Wei dengan kesal setelah mendengar jawabannya yang tak masuk akal. Aduh, apa salahku Pak Tua? Bukankah kemarin kau dan Paman Luo Chu sendiri yang mengatakannya? Lalu kenapa kau memukulku? Bela Li Wei tak terima. Dasar murid sableng. Kau ini benar-benar konyol. Orang lain ingin menjadi yang pertama, tapi kau malah dengan gampangnya menyerah. Oceh Tetua Luo kesal. Benar, nak, kau sungguh menyia-nyiakan bakatmu. Sambung Tetua Huo setuju. Itu kan orang lain Pak Tua. Aku ini orang yang punya prinsip. Aku berbaik hati memberikan kesempatan orang lain yang berbakat untuk maju. Bukankah seharusnya kau memujiku bukan memukulku? Lagi pula, buatku yang penting aku bisa bermain-main dengan calon istri masa depanku hari ini. Aku sudah puas. Jawab Li Wei cuek. Berprinsip gundulmu. Sudahlah, terserah kau saja. Persiapkan saja dirimu untuk masuk ke Menara Bintang Darah 2 minggu lagi. Kata Tetua Luo sambil bersiap untuk berlalu. Memangnya apa yang harus disiapkan? Apakah aku perlu membawa selimut atau makanan? Kenapa rasanya seperti akan pergi berkemah ya? Tanya Li Wei dengan tampang bodohnya. Bawa lemari. Sahut Tetua Luo kesal dan bergegas pergi. TVVT. Tetua Ho dan Luo Chu menahan tawa sambil melangkah pergi mengikuti Tetua Luo. Keesokan harinya sebuah kereta kuda berlari di jalanan menuju ke kota Yushu. Di dalam kereta duduk Li Wei bersama Lin Dong dan Han Quan. Ya, malam hari seusai kompetisi Han Quan bersama Lin Dong mendatangi kediaman Luo Chu tempat Li Wei tinggal. Sesuai ucapannya, Han Quan ingin mengajak Li Wei makan di restoran bambu hijau kota Yushu esok hari. Tentu saja Li Wei tidak menolak. Luo Chu pun sangat senang karena Li Wei mendapat teman baru. Dan inilah mereka bertiga saat ini dalam gerbong kereta milik Li Wei.
Sepanjang perjalanan mereka tak henti-henti ngobrol dan saling berbagi cerita. Tak jarang sampai terbahak-bahak. Juling dan Jufei kadang ikut tertawa kecil mendengar obrolan mereka. Tuan muda sepertinya mendapatkan teman-teman yang baik dan cocok dengannya, kata Juling kepada Jufei yang sedang mengendalikan kuda di sampingnya. Mereka sudah terbiasa untuk memanggil Li Wei dengan sebutan tuan muda saat mereka di luar istana. Namun bila di dalam istana mereka memanggilnya yang mulia atau pangeran. Gumam Jufei menjawab dengan anggukan. Jufei tak suka banyak bicara seperti Juling. Hanya bila diperlukan baru dia akan berbicara dengan lebih banyak kata. Itu pun biasanya hanya kepada Li Wei tuannya. Sekitar 3 jam kemudian mereka memasuki kota Yushu dan akhirnya berhenti di depan restoran bambu hijau. Li Wei masuk ke dalam bersama dengan Han Quan dan Lindong. Juling dan Jufei menyusul masuk setelah menitipkan kereta kepada pegawai yang berjaga di samping restoran. Mereka duduk di lantai 2 dalam ruangan khusus yang sudah dipesan sebelumnya oleh Jufei atas perintah Li Wei. Pelayan segera mendatangi mereka untuk menanyakan pesanan. Berikan kami hidangan terbaik yang kalian miliki untuk kami berlima. Dan berikan kami beberapa poci teh terbaik untuk minum, kata Han Quan. Mereka sengaja tidak memesan arak karena tak ingin mabuk saat kembali ke sekte Gunung Bun Biru. Baik tuan, mohon menunggu. Kami akan segera menyiapkannya untuk para tuan muda. Pelayan itu membungkuk dan segera bergegas pergi untuk menyiapkan pesanan mereka. Sambil menunggu, mereka mengobrol sambil menyaksikan pemandangan orang lalu lalang di jalanan depan restoran. Saudara Quan, bukankah itu adik Jianyu dan Rong Fei? Tanya Lindong pada Han Quan ketika melihat sosok yang dia kenal. Benar. Hoi, Jianyu, naiklah kemari. Bergabunglah bersama kami, teriak Han Quan lantang. Dia tidak peduli orang-orang menatapnya dengan kesal karena teriakannya yang sangat mengganggu. Cih, dasar orang gila. Berteriak-teriak seperti di hutan saja. Banyak orang mulai berbisik-bisik dengan kesal menyindir dan mengumpat tindakannya yang seenaknya. Namun semua itu sama sekali tak digubris oleh Han Quan. Dia malah sibuk melambai-lambaikan tangannya agar terlihat oleh Jianyu dan Rong Fei. Jianyu hanya diam tanpa ekspresi menatap aksi Han Quan di lantai 2 restoran. Sementara Rong Fei yang langsung ikut heboh menunjuk ke lantai 2 sambil berseru. Lihat Yue, itu senior Han Quan. Ayo kita ke sana. Rong Fei dengan semangat menarik tangan Jianyu memasuki restoran bambu hijau dan naik ke lantai 2 menuju ruangan tempat Li Wei dan kawan-kawan. Pada saat mereka masuk ke ruangan, pelayan sedang menyajikan semua pesanan Han Quan di atas meja. Sehingga Han Quan langsung meminta pelayan menyediakan tambahan kursi, peralatan makan dan tak lupa menambah beberapa porsi daging dan sayuran untuk dimakan bersama. Saat itu, Li Wei masih duduk tenang di salah satu kursi di sudut ruangan. Sehingga Rong Fei dan Jianyu tidak terlalu menyadari kehadirannya. Saat mereka sudah duduk di kursi, Han Quan segera memanggil Li Wei untuk mendekat dan makan bersama. Aku tidak mau makan bersama pria mesum itu di sini. Rong Fei, ayo pergi, kata Jianyu dengan ketus. Dia segera berbalik hendak pergi. Namun kata-kata Li Wei membuat langkahnya terhenti. Kucing kecil, apakah kau marah karena kalah dariku? Atau kau malu bertemu denganku? Sika, kau tak perlu seperti itu. Kemarin adalah kompetisi. Sangat wajar bila kita kalah atau menang. Bukankah seharusnya kita nikmati? Lihat, aku pun kemarin dikalahkan oleh saudara Quan. Tapi saat ini, kami bisa tertawa dan makan bersama sambil berbagi pengalaman. Benar kan saudara Quan? Saudara Lindong, kata Li Wei santai yang diamini oleh Lindong dan Han Quan. Mereka mengangguk-angguk setuju, demikian pula Rong Fei. Aku pikir apa yang dikatakan saudara Li Wei benar. Yue, sudahlah. Jangan marah. Kekalahan kemarin bukan apa-apa. Tidak ada yang mengejekmu karena itu. Kami semua juga pernah kalah. Justru dengan kekalahan itu, kita akan lebih tertantang untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lagi pula aku pun sudah lapar. Kita makan dulu di sini sebelum jalan-jalan lagi. Ayo duduklah di sampingku. Rong Fei segera menarik lengan Jianlu yang masih terdiam dan memaksanya duduk di kursi di sebelahnya. Kapan lagi kita bisa ditraktir senior Quan yang biasanya pelit? Benar kan Lindong Gege? Tanya Rong Fei sambil melirik Lindong dan memberikan kode dengan kedipan mata. Ya, benar. Hari ini senior Han Quan khusus mentraktir kita semua karena sudah berusaha keras dalam kompetisi sekaligus mendapat teman baru saudara Li Wei, kata Lindong sambil berusaha menutupi kegugupannya. Dia takut Han Quan marah dengan perkataan mereka. Klek. Han Quan menelan ludahnya dengan susah payah dan tersenyum mendengar perkataan Rong Fei dan Lindong. Rasanya dia sangat ingin menangis dan memukul kedua orang itu. Siapa yang bilang aku ingin mentraktir mereka? Aku hanya ingin mentraktir Li Wei. Hatinya berdarah mengingat uang hadiah kompetisi yang harus dia keluarkan untuk membayar semua makanan ini. Tetapi Han Quan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menganggukkan kepalanya. Lebih baik kehilangan koin emas yang tak seberapa dibanding menghadapi kemarahan Jianyu. Karena kalau Jianyu sampai mengadu kepada tetua Lai, dialah yang akan terkena hukuman. Sungguh sial. Akhirnya mereka pun makan bersama. Suasana makan cukup meriah karena tingkah Han Quan dan Li Wei yang sangat mirip. Mereka sibuk makan sambil bercerita diselingi canda tawa.
Sementara Lindong dan Rongfei sesekali menimpali cerita mereka. Sementara itu, Jianyu duduk tenang sambil mengunyah makanannya tanpa suara. Sesekali matanya memperhatikan tingkah Li Wei dan tersenyum tipis. Keceriaan kedua orang itu menular, membuat semua orang merasa senang, tak terkecuali dirinya. Selama ini dia selalu makan sendiri, kecuali saat di sekte bersama Mo Yu, Rongfei atau tetua Lai. Namun suasana makan mereka pun tidak seceria saat ini. Ini membuat Jianyu sangat iri. Hei kucing kecil, apa sudah puas menatapku? Apa aku benar-benar setampan itu? Hei, kata Li Wei lembut hingga membuat Jianyu nyaris tersedak. Saat ini wajah Li Wei berada sangat dekat di muka Jianyu sehingga tampak memenuhi pandangannya. Kau Xinting, jangan sembarangan. Kapan aku menatapmu? Jawab Jianyu gugup. Wajahnya merona merah. Oh, apakah aku salah? Maafkan aku kalau begitu. Akulah yang suka memandangmu. Kamu cantik. Apa kau mau jadi istriku di masa depan? Tanyanya sambil tersenyum. Epi, apa? Kau ini benar-benar Xinting. Mana bisa tiba-tiba meminta seseorang menjadi istrimu begitu saja? Kata Jianyu dengan wajah bertambah merah karena malu dan kaget. Tentu saja bisa. Tapi tenang saja, aku janji tidak akan menikahimu dalam waktu dekat. Aku akan menikahimu saat kau berumur 18 tahun. 6 tahun kurasa cukup untukmu mempersiapkannya, bukan? Sahut Li Wei dengan santai. Rongfei, kita pergi sekarang. Aku bisa ikut-ikutan Xinting kalau berdekatan dengannya. Kata Jianyu langsung berdiri menarik kerah baju Rongfei keluar ruangan. Makananku, teriak Rongfei tidak rela. Dia baru saja akan menggigit sepotong paha ayam goreng sebelum ditarik oleh Jianyu. Sementara Hang Quan dan Lindong hanya melongo menyaksikan kejadian itu. Wah, saudara Li Wei, kau benar-benar hebat. Caramu melamar Jianyu sungguh unik. Aku bersulang untukmu, kata Hang Quan dengan mata penuh kekaguman. Lindong pun mengacungkan kedua jempolnya tanda setuju. Tentu saja, aku harus menggunakan cara yang tidak biasa untuk melamarnya. Dengan begini dia akan selalu mengingatku. Hahaha, kata Li Wei dengan bangga. Sementara Juling dan Jufei tidak tahu harus menangis atau tertawa. Yang mulia sungguh narsis. Mungkin Nona Jianyu malah akan muntah karena kesal. Sungguh majikan yang aneh. Bab 16. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritanya ya. Jangan lupa komen dan tunggu episode berikutnya lagi ya. Dadah, bye-bye.